Selamat malam. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia mendengarkan saya bercerita. Dan cerita kali ini berjudul Kota Tak Kasat Mata di Selatan Jawa. Cerita ini ditulis oleh akun Bristory. Untuk kalian yang ingin membaca sendiri tweetnya, saya selalu cantumkan link cerita yang saya bawakan di kolom deskripsi. Jadi, silakan diklik dan kunjungi akun beliau. Tapi, buat yang mau dengerin ceritanya versi suara saya, kalian tinggal stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Entah bagaimana cara dan prosesnya, berjalan lintas dimensi bisa saja terjadi. Siapapun bisa mengalaminya tanpa pandang bulu. Dan malam ini, satu teman akan bercerita pengalaman seramnya dalam melintasi dimensi serta merasakan sendiri kekacauan garis, ruang, dan waktu. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 2003 di selatan Jawa. Namaku Vero. Aku bekerja di salah satu perusahaan dan tinggal di sebuah tempat kos. Nah, di tempat kos inilah aku kenal dengan seorang perempuan bernama Asri. Karena kami memang tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan waktu itu aku masih anak baru. Kira-kira baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Asri katanya sudah lama kos di situ. Nah, pada suatu hari, tepat 1 minggu sebelum kejadian seram ini, aku dan Virgo temanku ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang kami yang ada di kota Lumajang. Dan entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung nih, udah lama banget gak mudik. Begitu kata Asri ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. Memang kampung halamannya di mana? Tanyaku penasaran. Pokoknya beberapa jam sebelum Lumajang, di selatan Jawa. Oh, ya udah, ikut aja. Gak apa-apa, sekalian. Memang aku dan teman kantor juga mau lewat selatan sih. Begitu jawabku. Hingga akhirnya Asri beneran ikut aku dan Virgo saat tiba waktunya kami melakukan dinas kerja. Jadinya kami berangkat bertiga. Aku duduk di kursi pengemudi sementara Virgo duduk di kursi depan di sampingku. Sedangkan Asri duduk di belakang atau di kursi penumpang. Awalnya perjalanan kami lancar-lancar saja. Tidak ada kendala dan kejadian aneh-aneh selama perjalanan. Hingga akhirnya setelah cukup lama berkendara, aku dan Virgo menyerah. Entah mengapa kala itu kami sudah tidak kuat menahan kantuk. Asri, kita istirahat sebentar ya. Gue ngantuk banget nih. Virgo juga tuh kelihatannya. Kataku sambil menghentikan mobil di pinggir jalan. Tepat di dekat sebuah gapura yang ukurannya cukup besar. Gapura ini kelihatannya seperti jalan masuk ke satu pemukiman atau malah kota kecil. Dan agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan sebelumnya. Kala itu, aku sempat memperhatikan sebentar. Gapuranya sendiri berbentuk 2 tembok tinggi berwarna gelap namun masih kelihatan jelas. Iya mas, gak apa-apa, istirahat aja dulu daripada kenapa-napa kan? Jawab Asri. Ya sudah, akhirnya ku rebahkan kursi supaya tidak terlalu tegak, mencari posisi enak untuk terlelap barang sejenak. Niatnya sih seperti itu. Tapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan. Dan kala itu, waktu menunjuk ke angka 1 dini hari. Sebenarnya aku merasa agak aneh, karena biasanya aku kuat-kuat saja dalam menyetir mobil. Bahkan sering kali di atas jam 1 malam aku masih kuat. Tapi kali ini lelah dan kantuknya tidak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah.
Dan ternyata Virgo malah sudah nyenyak tidur tanpa basa-basi. Sedangkan Asri, dia masih duduk tenang di belakang. Sepertinya sih dia masih terjaga. Tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah itu, akhirnya aku pun terlelap. Beberapa saat kemudian, aku pun terbangun dari tidurku. Kala itu, langit yang awalnya gelap telah berubah menjadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya tidak kelihatan, sekarang sudah jelas terlihat. Sepertinya sudah bukan malam lagi, karena sudah terang. Tapi bukan terang tengah hari bolong, malah seperti sore menjelang malam. Sekilas, aku memperhatikan keadaan sekeliling. Pepohonan yang cukup rapat menjadi pemandangan yang terlihat, sehingga pandanganku juga terbatas karena tertutup pepohonan itu. Sambil mengucek-ucek mata, aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. "Syukurlah sudah bangun," kata Asri dari luar mobil, dan itu cukup mengagetkanku. Sebelum tidur tadi, jendela memang sengaja aku buka sedikit, dan kala itu Asri berdiri persis di samping jendela. Jam berapa deh ini? Terus kamu dari mana, Sri?" tanyaku. "Udah jam 10, Mas. Ini aku baru banget datang. Tadi jalan kaki sebentar ke rumah teman yang gak jauh dari sini," jawabnya. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai mudeng semuanya. Ini sudah jam 10 pagi. Berarti kami tertidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget, pikirku. Wah, udah sore ternyata. Lama banget kita tidurnya, Fer. Buset deh. Virgo ikut terbangun juga. "Belum sore kok, masih jam 10, jawabku. Tapi tetap aja loh, kita lama banget tidurnya. Gila, lo kenapa gak bangunin gue sih? Lah, gue aja baru bangun. Oh, ya udah, jalan lagi yuk, udah seger nih, jawab Virgo kemudian. Ya sudah, kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja harus menuju rumah Asri terlebih dulu. Baru kemudian kami lanjut lagi menuju Lumajang. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan tenang. Bahkan saking tenangnya sampai membuat aku sendiri sedikit khawatir. Bukan tanpa alasan ya, karena suasana jalan yang kami lalui memang sangat sepi. Bahkan hanya didominasi oleh pepohonan saja tanpa ada bangunan apapun. "Asri, ini nggak nyasar nih?" tanyaku. "Enggak, Mas, bener kok." Aku pun melirik sedikit, dan terlihat Asri tersenyum tipis. Senyum sumringah menggurat bahagia terlihat di wajahnya. "Tenang aja, gak lama lagi masuk perkotaan, gak akan sesepi ini," ucap Asri lagi seperti mengerti keresahanku. Kalian ingat 2 tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi kan? Nah, ternyata Asri menuntun kami untuk masuk melintas melalui gapura itu. Asri bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Memang agak aneh, tapi aku dan Virgo tentu saja mengikuti kemana jalan yang Asri tunjuk. Dan sejak berbelok dan masuk ke dalam gapura itu, aku seperti merasakan sesuatu yang baru. Aku merasa asing dan penasaran dengan jalan ini. Sepertinya jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui sebelumnya. Ditambah lagi, suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Jawa pada umumnya. Jalanan yang sedang kami susuri ini bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi walaupun begitu, kondisi jalannya sendiri sangat bagus. Aspalnya hitam mulus, sama sekali tidak ada lubang. Jendela sengaja aku buka setengah karena udara sejuk yang berhembus terasa sangat nyaman. Dingin, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Suasana langit yang masih jingga kemerahan justru malah menambah kesejukan.
karena sinarnya sama sekali tidak menyilaukan, justru malah menenangkan. Pokoknya nyaman, suasana alam saat itu sangat nyaman. Kala itu, matahari sama sekali tidak terlihat. Aku tidak tahu pasti apakah tertutup awan atau memang pandangan terhalang pepohonan. Enak ya mas, udaranya, kata Asri tiba-tiba, sehingga membuyarkan lamunanku dan juga Virgo. Ini namanya daerah apa ya? Kok gue sama sekali belum pernah ke sini sih? Jawab Virgo sambil membetulkan posisi duduknya. Bener, enak banget, sejuk. Apa ada dekat-dekat gunung ya sekitar sini? Tanyaku. Aku bertanya begitu karena sejak awal sama sekali tidak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Tidak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitar sini atau tidak. Saking rapatnya pepohonan yang ada di kanan dan kiri jalan. Emang gini mas, gak ada pegunungan sama sekali, jawab Asri. Terus, ini pohon-pohon banyak gini. Apa emang hutan di sini? Tanyaku. Bukan hutan mas, emang begini, banyak pohon di pinggir jalan, jawab Asri. Tapi pohonnya rapet banget ya, sampai susah buat ngeliat apa yang ada di belakangnya, ucap Virgo kemudian. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali tidak melihat ada kendaraan lain, entah itu motor atau mobil. Hanya ada kami yang menyusuri jalan. Aku pikir karena mungkin masih pagi, atau bisa juga karena hari ini hari kerja, jadi tidak banyak orang dan kendaraan yang berlalu lalang. Bentar lagi kita masuk perkotaan mas. Lagi-lagi Asri membuyarkan lamunanku. Syukurlah, akhirnya, jawabku sedikit lega. Dan walaupun perjalanan kami jika dikira-kira paling baru sekitar 10 menit dari Gapura tadi, tapi entah mengapa perjalanan ini terasa lama. Terasa seperti sudah berjam-jam rasanya. Jalanan yang sejak awal hanya lurus-lurus saja, sama sekali tidak ada belokan, akhirnya di kejauhan aku melihat persimpangan. Ada 2 arah jalan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Persimpangan ini di sekelilingnya masih sama, yaitu dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan mas, kata Asri seperti mengerti kebingunganku. Dan sesuai dengan instruksinya, aku pun berbelok ke kanan. Dari sini, kelihatan di beberapa puluh meter di depan ada yang berbeda. Pemandangannya tidak lagi didominasi oleh pepohonan, tetapi sudah mulai kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang tidak terlalu cepat, sengaja aku perlambat lagi. Kala itu, langit masih sama, jingga kemerahan, dengan udara yang juga masih sejuk, dan matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalan tanah kecoklatan, tapi kelihatannya kuat dan terasa keras ketika roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Perubahan kondisi jalan inilah yang pertama kali aku lihat ketika kami mulai masuk ke wilayah yang katanya perkotaan menurut Asri. Agak aneh memang, karena kenapa jalanannya malah menjadi jalan tanah, pikirku. Terus saja mas, lurus, kata Asri lagi-lagi membuyarkan lamunanku. Kala itu, mobil berjalan pelan. Aku sengaja membuatnya seperti itu, karena memang banyak alasan dan banyak pertanyaan di kepalaku. Salah satunya adalah keanehan yang aku rasakan ketika pemandangan pepohonan sudah berganti menjadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung-menyambung menjadi satu. Jujur, sepanjang hidupku, pemandangan kota macam ini baru sekarang aku lihat, dan menurutku ini agak aneh. Bangunannya banyak, tapi rapat, nyaris bersambung tanpa ada sela. Dan semua bangunannya permanen, dengan dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman klasik di pinggir jalan,
Dan ada pula beberapa kursi cantik berbahan besi dan kayu yang menghias trotoar. Nah, dari semuanya, yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan ini, dan ketika melihatnya, ada rasa takjub bercampur aneh. Karena semua desainnya sangat klasik. Mungkin ini adalah desain kota di tahun 60 atau 70-an. Yang sangat kental dengan arsitektur Eropa, namun masih ada sentuhan budaya Jawa. Kota ini benar-benar indah menurutku. Ditambah lagi dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghias hari. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku jadi lupa dengan waktu. Lalu sekilas aku pun melirik jam tangan. Hah? Udah jam 3 sore? Kok cepet amat? Batinku. Iya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3. Kenapa lo? Akhirnya Virgo bersuara. Ini beneran udah jam 3, Go? Tanyaku. Beneran? Jam gue juga jam 3 nih. Lihat aja. Kata Virgo sambil menunjukkan jam yang ada di tangannya. Dan memang benar, sudah jam 3 sore. Mas-mas ini terlalu asik menikmati pemandangan kali. Jadinya lupa waktu deh, kata Asri saat melihat kekagetan kami. Ya, mungkin Asri benar. Aku dan Virgo bisa saja terlalu asik menikmati dan memperhatikan sekitar. Tapi walaupun begitu, seharusnya sih tidak selama itu. Tidak secepat itu waktu bergulir. Perkiraanku seharusnya kami berjalan sejak dari Gapura tadi tidak lebih dari 1 jam. Dan seharusnya sekarang masih di kisaran jam 11 atau jam setengah 12. Bukan jam 3 sore. Tapi ya sudah, jam juga sudah menunjukkan pukul 3 sore. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan. Sesekali aku melirik ke arah spion. Asri terlihat terus tersenyum dengan mata berbinar cerah, asik memperhatikan suasana kampung halamannya, seperti orang yang sudah bertahun-tahun tidak pulang. Emang biasanya kayak gini ya, Sri? Gak ada orang sama sekali? Sepi amat? Tanyaku. Akhirnya aku bertanya kepada Asri perihal salah satu keanehan yang sebenarnya aku rasakan sejak tadi. Keanehannya ya itu tadi, sejak sampai di kota kecil ini, sama sekali tidak ada orang yang lalu lalang. Benar-benar tidak ada satupun. Ditambah lagi, tidak ada suara yang terdengar. Desir hembus angin pun tidak ada. Hanya suara mesin mobil kami saja yang menggema pelan terpantul dinding rapat bangunan. Lebih tepatnya, kami seperti sedang melewati kota mati. Kalau siang emang begini, Mas. Sepi. Nanti menjelang sore ke malam mulai ramai, jawab Asri. Kenapa begitu? Apa emang kayak gini dari dulu? Tanya Virgo ikut penasaran. Iya, jawab Asri. Tapi nggak juga. Itu ada orang di dalam toko. Kataku ketika akhirnya melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Namun, karena di dalam bangunan agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet saja. Namun berikutnya, beberapa kali aku melihat adanya aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya begitu, sepertinya warga kota ini aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali tidak ada yang kelihatan bergerak lalu lalang di luar. Jadinya, jalanan kota sangat sepi. Nanti di depan belok kiri ya, Mas, kata Asri. Dan benar yang Asri bilang, tidak jauh di depan terlihat ada persimpangan ke kiri dan ke kanan, dan aku pun mengikuti arahan Asri. Selanjutnya setelah berbelok, suasananya tetap sama, masih berjajar bangunan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangannya juga sama persis. Kala itu, aku semakin lambat mengemudikan mobilku, karena jujur semakin banyak pertanyaan di kepala. Jalan kembali lurus dan aku ikuti terus, dengan pemandangan dan suasana yang nyaris sama.
Masih juga beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan. Entah itu toko atau rumah. Aku dapat melihatnya dari jendela mereka. Tapi ya gitu, aku masih saja melihat mereka dalam bentuk siluet yang tidak jelas. Oh iya, kenapa aku bisa melihat mereka? Karena jarak jalanan dan bangunan cukup dekat. Hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebarnya kira-kira 3 meter. Kira-kira beberapa menit kemudian, aku melihat di kejauhan kalau bangunan yang berbaris ini akhirnya ada ujungnya. "Ini udah ujung kota, Sri?" tanyaku. "Oh, iya mas. Rumahku memang di ujung itu, sebelah kiri jalan," jawab Asri. Dan sekali lagi, aku melirik kaca spion. Pada saat itu, aku melihat kalau mata Asri berkaca-kaca, seperti menahan tangis namun terlihat bahagia. Aku berpikir mungkin karena Asri terharu bahagia akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. "Rumah yang ini, Sri?" "Iya mas," jawab Asri. Aku lalu memarkirkan kendaraan tepat di depan rumah yang letaknya memang di paling ujung. Setelah rumah ini, kembali yang ada pepohonan rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk kota tadi. Dan sama seperti dengan bangunan lain di kota ini, rumah Asri juga bentuknya berdesain kuno, seperti bangunan Eropa zaman dulu. Setelah turun dari kendaraan, Asri mengajak kami untuk langsung masuk ke rumahnya. Aku dan Virgo yang masih dengan banyak pertanyaan di kepala mengikuti Asri dari belakang. Lalu kami pun masuk ke dalam rumah. Rumah yang kalau dari luar terlihat besar. Sebentar. Ternyata ketika sudah di dalam, aku melihat rumah ini ternyata tidak besar-besar banget. Tidak sebesar ketika dilihat dari luar. Malah menurutku rumah ini tergolong kecil. Dan ketika baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah. Dan di sana ada kursi sejenis sofa dengan meja panjang di depannya. "Ini bapakku mas," kata Asri memperkenalkan kami dengan seorang lelaki yang ketika kami datang sudah ada duduk di ujung sofa. Iya, itu adalah ayahnya Asri. Lelaki berumur 50 tahunan yang mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Dan kami pun bersalaman. Kala itu, sebenarnya aku dan Virgo sempat kaget. Karena tangan bapak ini terasa dingin sekali seperti es. Setelah itu, kami pun dipersilahkan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di pintu yang menuju ke belakang. Anak perempuan itu rambutnya pendek dan wajahnya terus-menerus tersenyum sejak kami datang. "Ini adik aku, mas. Ini adik aku, mas." Akhirnya, Asri memperkenalkan kami dengan gadis kecil itu. Tapi kami tidak bersalaman, karena dia seperti malu-malu dan tidak mau mendekat, walaupun masih terus tersenyum. Nah, di dalam rumah, semakin banyak kejanggalan yang membuat aku dan Virgo mulai makin merasa ada yang salah. Beberapa kali bahkan kami berpandangan ketika melihat atau merasa ada yang janggal. Contohnya adalah ketika kami sama-sama merasakan tangan ayah Asri yang sedingin es tadi. Dan yang aneh berikutnya adalah, entah kenapa Asri menjadi sangat-sangat pendiam. Setiap aku dan Virgo bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat, entah mengangguk atau menggeleng. Ditambah lagi, ayah Asri juga sama sekali tidak berbicara, hanya tersenyum-senyum saja. Begitu juga dengan adik Asri. Dia hanya berdiri di pintu sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin kalau ada yang janggal ketika ayah Asri dengan menggunakan tangan memberi isyarat seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan di meja. Aku dan Virgo jelas kebingungan, karena di atas meja tidak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang terlihat kosong. Virgo berbisik memanggilku sambil jarinya menunjuk ke arah jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Astaga! Ternyata jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Kok bisa? Secepat itu? Perasaan baru sebentar kami di rumah ini.
Tapi kenapa tiba-tiba udah malam? Pikirku bingung. Dan lagi-lagi aku dan Virgo saling berpandangan. Benar, ada yang tidak beres. Sementara itu, Asri, ayah serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing tanpa adanya pergerakan. Yang mengerikan, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi kosong. Aduh, siapa sebenarnya Asri ini? Pikirku resah. Dan masih dalam kebingungan, aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Melihat itu, tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Di luar suasana sudah gelap. Tidak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian tadi. Dan gelapnya malam di jalanan kota itu hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Ya, walaupun sebenarnya lampu ini tidak benar-benar menerangi, tapi cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Apa keanehan selanjutnya? Tadi, aku sudah ceritakan kalau jalanan kota sangat sepi dan tidak ada satupun orang yang terlihat. Nah, anehnya, setelah hari sudah berganti malam, satu persatu mulai ada orang berlalu lalang. Jadi suasana kota terlihat agak ramai. Benar seperti yang Asri bilang tadi, kota ini mulai akan ramai ketika malam tiba. Kala itu cukup lama aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar. Kami seperti terhipnotis dengan suasana malam kota itu. Sampai ketika lamunan kami akhirnya berhenti. Dan itu terjadi saat kami melihat ada sesuatu yang menyeramkan. Ayo Ver, kita pergi. Gila ini, ucap Virgo sedikit panik. Aku ikuti ajakan Virgo tanpa pikir panjang lagi. Kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai pintu, di mana ini adalah titik terdekat dengan jarak tempat Asri berdiri, Asri mengucap kalimat pendek. Mas, terima kasih, katanya. Aku yang sudah sangat ketakutan mengabaikan ucapan Asri, dan bahkan untuk menatapnya pun aku tidak berani. Aku hanya terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini sesegera mungkin. Tahu kenapa aku dan Virgo tiba-tiba langsung kompak buru-buru keluar rumah? Itu karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan. Di jalan kota yang kami kira ramai dengan banyaknya orang yang sedang berjalan ke sana kemari, ternyata ramai oleh sosok-sosok yang mengerikan. Karena mereka yang berlalu lalang itu ternyata tidak benar-benar berjalan, melainkan melayang. Iya, kaki mereka tidak menyentuh tanah. Melihat itu, kami tentu saja sangat ketakutan. Dan tidak cukup itu saja. Karena beberapa detik kemudian, di tengah ketakutan itu, kami melihat kalau ayahnya Asri yang lagi-lagi tanpa suara memberi isyarat kepada kami dengan tangan dan gerakannya seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Dan ternyata benar, beliau memang pergi meninggalkan ruang tengah menuju belakang rumah. Tapi yang mengerikan, ternyata beliau bergerak melayang juga, tidak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah aku dan Virgo memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah di mobil, aku langsung menyalakan mesin, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan Asri melambaikan tangan ke arah kami. Sambil meraba-raba, aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang jalan ini pula kami terus melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang berlalu lalang berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Beruntungnya, aku tidak menemui kesulitan ketika mencari jalan. Karena tidak lama kemudian kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. Aduh, lo mual gak sih? Kepala gue pusing, ucap Virgo. Iya, aku juga merasakan hal yang sama.
Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan teramat sangat. Perutku mual dan kepalaku pusing seperti berputar. Bahkan keringat dingin mulai bercucuran. Kita minggir dulu aja ya. Aku bilang begitu karena sudah tidak tahan lagi. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuhku. Kemudian setelah itu, aku benar-benar tidak ingat apa-apa lagi. Vero, bangun Ver, bangun. Suara Virgo membuat aku terbangun. Aku terjaga seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing, baju pun basah oleh keringat. Bahkan aku masih terasa mual juga. Dan suasana di luar masih gelap, sangat gelap malah. Aku pun lalu memperhatikan sekitar. Dan ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Ternyata kami kembali ke awal, tapi tanpa Asri. Iya, tidak ada Asri. Jam berapa ini? Tanyaku. Jam 1:30, Ver, jawab Virgo. Masih jam 1:30 dini hari. Ternyata jika diingat lagi, itu berarti hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo, dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. Ayo, kita cabut aja ah. Gila, serem banget. Aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. Ntar dulu, ini Asri gimana? Tanya Virgo. Aduh, Asri bukan orang, Go, jawabku. Lalu, kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan awal kami menuju kota Lumajang. Dan setelah kejadian misterius itu, aku tidak pernah lagi melihat Asri di tempat kos. Sekian cerita serem kali ini. Semoga bisa mencukupi asupan horor kalian malam ini. Jika kalian suka, silakan klik tombol like. Dan jika kalian berkenan, boleh banget dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Banyak-banyak terima kasih dari saya. Sugeng Dalu.